Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala karena untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di salah satu rumahnya. Bukan hanya kita diberikan nikmat hidup oleh Allah Ta'ala, nikmat yang sangat berharga untuk seorang manusia, kita juga diberikan nikmat sehat. Akan tetapi yang lebih berharga dari itu semuanya adalah ketika Allah berikan kepada kita taufiknya, hidayahnya, agar kita senantiasa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, agar kita senantiasa mengisi hidup kita dengan taat dan ibadah kepadanya. Ini nikmat yang hanya Allah berikan kepada siapa yang Allah menghendakinya. Tidak semua hamba Allah mendapatkan nikmat ini. Akan tapi kita mendapatkannya, yang semoga dengan nikmat ini akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan abadi, yakni kenikmatan abadi, kesenangan abadi, yakni di surga Allah Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kepada kita banyak sekali kebaikan agar kita menitinya sampai sekecil apapun kebaikan itu. Masalah makan, Nabi SAW mengajarkan kita agar kita mengiringi makan kita dengan zikir, agar kita dijauhkan dari mara bahaya, sebagaimana ketika Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya untuk berdoa. Demikian juga yang telah mengingatkan kita dari keburukan, sekecil apapun keburukan itu, agar kita menjauhinya, agar kita dijauhkan dari mara bahaya. Seperti ketika Nabi SAW melewati kuburan, kemudian beritahukan bahwa penghuni kubur yang ada di dalamnya itu sedang disiksa. Wa may yu'adzabani fi kabirin. Keduanya tidak disiksa karena perkara besar, perkara yang sepele. Ya, yang satu disiksa karena namimah, yang satu disiksa karena tidak hati-hati dari bekas kencingnya. Maka kepada beliau yang mengajarkan semua kebaikan, ingatkan dari semua keburukan, agar kita selamat bahagia dunia kita, maka hendaklah kita banyak sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa mengikuti sunnahnya, ajarannya, agar kelak kita ketemu dengan beliau di telaganya dan kita dikumpulkan di surga yang sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan membahas kitab Tazkiyatun Nafas, membersihkan diri kita, yakni dalam pembahasan ar-ridho, yakni pembahasan ridho, rela, lebih tepatnya ar-ridho bi qada'illahi azza wa jalla, yakni rela, ridho terhadap qada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ridho cakupannya bisa lebih luas dari sekedar ridho terhadap ketetapan Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni raditu billahi robba. Dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan mangqala hina yasma'an nida,
siapa yang mengatakan siapa yang berdoa ketika mendengarkan seruan adzan, dia mengatakan raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Robku, aku ridho kepada Allah sebagai Robba, kemudian wabil islami dina, dan dengan Islam sebagai agama, wabi Muhammadin rasulan, dan ridho kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Akan tetapi ridho pada pertemuan kali ini mungkin lebih kita spesifikkan, yakni dengan qada Allah Ta'ala, ridho terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu rukun iman yang kita wajib mengimani dan kita tidak boleh tidak mengimaninya, karena itu adalah satu kesatuan, yakni al-imanu biqadaillahi wa qadarihi, yakni beriman kepada ketetapan Allah dan kepada takdirnya. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada qada Allah dan kepada takdirnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah dalam menyikapi takdir Allah ini, dalam menyikapi qada Allah ini, seorang hamba ada dua tingkatan, ada dua derajat. Ada dua tingkatan, ada dua derajat, khususnya kepada ketetapan Allah yang dia tidak menyukainya. Kan kita mengimani al-imanu biqadaillah wa qadarihi khairu wa syarruhu. Kita beriman kepada qada dan qadar Allah yang baik ataupun yang buruk. Nah, bagaimana kita menyikapi ketetapan Allah, takdir Allah yang buruk? Ya, ini yang penting untuk kita mengetahui dan kemudian kita menyikapi. Karena kalau takdir baik, tidak ada yang tidak suka, semuanya suka. Kalau orang itu takdirnya kaya, maka nggak ada satupun yang nggak suka. Kalau orang itu takdirnya bahagia, maka nggak ada satupun yang tidak suka. Takdirnya dia punya kedudukan, nggak ada satupun orang yang tidak suka. Ya, dia ditakdirkan punya kedudukan misalkan, maka tidak ada satupun orang yang tidak suka. Kalau misalkan anaknya sehat, maka tidak ada satupun yang tidak suka. Kalau pasangannya itu tampan ataupun cantik, ya kan, sholih dan sholihah, tidak ada satupun yang tidak suka. Tetapi bagaimana kalau misalkan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaliknya, anaknya sakit-sakitan, ya kan, pasangannya bukan pasangan yang sholih pun sholihah, demikian juga tidak tampan, demikian juga tidak cantik misalkan, demikian juga hidupnya berkesempitan, demikian juga banyak sekali kesulitan, kesusahan. Nah, terhadap ini seorang hamba dalam menyikapinya itu ada dua tingkatan. Yang pertama darajatur ridho, yang pertama sampai pada derajat ridho, sampai pada derajat ridho, rela. Dan yang kedua sampai pada derajat sabar. Nah, ridho fadlun mandubun ilaih, ridho itu adalah kelebihan yang kita dianjurkan untuk melakukannya. Adapun sabar kewajiban yang seorang mukmin wajib atasnya. Ketika kita ditetapkan mendapatkan qada ataupun qadar yang kita tidak menyukainya, maka sabar itu wajib atas kita. Sabar itu wajib atas kita. Tapi kalau kita ridho, maka itu lebih utama. Ya, ketika kita ditetapkan harus sakit misalkan, ketika kita ditetapkan harus sempit misalkan, ketika yang kita harapkan tidak kesampaian misalkan, maka sabar itu wajib bagi seorang mukmin. Adapun ridho, maka itu lebih baik, lebih utama. Jadi ridho itu lebih baik, lebih utama. Ya, semisal kita diberikan sakit, kemudian kita ridho, rela kepada ketetapan Allah Ta'ala, dia diberikan sakit, maka itu lebih utama, itu lebih baik.
Adapun sabar itu wajib. Ya, adapun sabar itu wajib. Orang-orang yang ridho terkadang dia sampai pada tingkatan ridho itu karena memperhatikan hikmah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, memperhatikan kebaikan atas keputusan Allah yang Allah berikan kepada dia, atas bala yang Allah berikan kepada dia. Jadi dia memperhatikan hikmah, dia memperhatikan kebaikan. Kenapa saya diberikan sakit? Oh, ternyata dengan saya diberikan sakit, saya punya waktu bersama dengan istri dan anak saya. Oh, ternyata setelah saya diberikan sakit, saya lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Saya lebih khusyuk dalam meminta kepada Allah Ta'ala. Saya lebih khusyuk dalam berdoa kepadanya. Oh, ketika saya diberikan sakit, ya kan, saya diperintahkan untuk istirahat, ya, tidak terlalu sibuk untuk mengurusi dunia saya. Toh sekeras apapun, sekuat apapun kita menggapai dunia kemudian mendapatkannya, maka suatu ketika pasti kita akan meninggalkannya. Semisal seperti itu. Jadi dia memperhatikan hikmah, dia memperhatikan kebaikan dari apa yang Allah tetapkan kepada dia, apa yang bala Allah berikan kepada dia. Ya. Terkadang juga orang-orang ridha itu memperhatikan keagungan zat yang memberikan bala kepadanya, memperhatikan keagungan Allah Ta'ala, ya, memperhatikan kemuliaan Allah Ta'ala, memperhatikan kesempurnaan Allah Ta'ala, sehingga dia dalam menyaksikan itu semua, sehingga dia tidak merasakan sakitnya bala, sakitnya ujian. Dia tidak merasakan sakitnya hidup dalam kesempitan. Dia tidak merasakan sakitnya ketika dia menderita penyakit misalkan. Karena apa? Karena dia mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pencipta langit yang 7, pencipta bumi, demikian juga pencipta segala yang berada di antara keduanya. Ya, betapa agungnya Allah. Nah, ketika kita merenungkan keagungan Allah Ta'ala, zat yang menciptakan alam semesta beserta isinya, maka akhirnya rasa sakit yang menimpa kita tidak merasakannya. Kenapa? Karena kita memperhatikan, kita merenungkan keagungan zat yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Apa yang Allah ciptakan sempurna, apa yang Allah ciptakan mulia, apa yang Allah ciptakan agung. Sehingga dia pun sampai pada kesimpulan, tidaklah Allah memberikan kepada saya sakit misalkan, memberikan kepada saya kesempitan misalkan, ya kan, kecuali karena hikmah, karena kebijaksanaan dari Allah Ta'ala. Allah Maha Bijaksana, Allah Hakim, yang Allah ciptakan sempurna. Bagaimana matahari senantiasa bersinar, rembulan senantiasa bercahaya, kemudian senantiasa mengelilingi bumi misalkan. Dalam kesempurnaannya, rembulan tidak pernah, ya kan, terlewat dalam berproses yang melebihi dari 30 hari, bahkan sampai 35, 40. Berarti zat yang mengurus, yang mencipta dan mengurus rembulan adalah zat yang maha sempurna. Maka kalau ada pada diri kita tidak kesempurnaan, pasti karena suatu hikmah. Tidak mungkin tidak ada hikmah di baliknya. Nah, khusus kalian yang dirahmati Allah, terkadang ahlur ridha ketika merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaannya, kesempurnaannya, maka dia sibuk dengan menyaksikan itu semuanya sehingga la yash'uruna bil alam. Dia tidak merasakan sakit, dia tidak merasakan susah, dia tidak merasakan sempit. Masa sih Allah, zat yang mencipta alam semesta beserta isinya, yang memiliki alam semesta beserta isinya, kenapa tidak bisa memberikan kepada kita kekayaan, kemewahan, ya kan, keagungan? Mesti bisa. Tetapi mesti ada hikmah di baliknya kenapa Allah Azza wa Jalla tidak memberikan itu semuanya kepada kita. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sakit misalkan, ya kan? Padahal orang-orang yang tidak menyembahnya diberikan kepadanya sehat. Oh, mungkin ini adalah tanda cinta, ini adalah tanda sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hamba-hambanya. Jadi seperti itu, ya. Jadi dengan kita merenungkan keagungan zat yang menguji kita, memberikan kepada kita bala, memberikan kepada kita qada qadar,
yang kita tidak menyukainya, pasti di sana ada hikmah. Di sana ada hikmah. Nah, khawas kalian yang dirahmati Allah, ada yasilu ilaihi khawasu ahlil ma'rifah, yang sampai kepada taraf ini, kepada makom ini, kepada level ini adalah ahli ma'rifat yang khusus, yang dia gunakan akalnya untuk merenungi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Hatta rubbama taladzadu bima asabahum, sampai kadang mereka itu justru malah menikmati musibah mereka. Maka mereka malah menikmati musibah mereka. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Pernah suatu ketika beliau bangkit dari tidurnya, tidur di atas tikar yang terbuat dari pelepah kurma. Ya, kalau kita zaman dulu ya seperti tikar yang terbuat dari anyaman jerami, maka kelihatan bekasnya di tubuh kita. Kemudian sahabat berikan saran, sekiranya para sahabat membuatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam wati'an, tempat tidur yang nyaman, yang beliau bisa tidur nyenyak di atasnya. Maka apa jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia. Jadi apa urusanku dengan dunia? Ya kan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwa kita ini dalam kehidupan dunia karokibin, ya. Mathali wa mathalud dunya illa karokibin istadalla tahta syajaratin, ya, thumma staroha thumma tarokaha, kama qol. Perumpamaanku dengan dunia itu seperti seorang pengelana yang dia berkelana, kemudian melewati pohon, kemudian dia berteduh di bawahnya, kemudian dia pergi meninggalkannya. Nah, seperti itu. Kenapa Nabi SAW sampai menikmati hal ini? Karena apa? Karena meyakini, karena mengimani, membenarkan ada nikmat yang lebih besar daripada kenikmatan dunia. Karena merenungkan keagungan Allah Zat yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah bisa membuat dunia seperti itu, Allah SWT bisa membuat langit seperti itu, Allah SWT juga kuasa membuat yang lebih baik dari itu semua. Dan Allah menyebutkan dalam banyak firman-Nya balasan tentang surga dan lain sebagainya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun sampai pada taraf taladzadu bima asabahum, ya, menikmati apa yang beliau alami, ya kan, walaupun banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesulitan. Bahkan di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan mereka selama 3 bulan pernah yang dimakan hanya aswadani, yakni kurma dan air, ya. Tidak sekalipun dalam masa 3 bulan itu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalakan tungku pembakaran mereka untuk memasak, tidak. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena mereka adalah orang-orang ridho, orang-orang yang rela, ya kan, kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang beriman lebih mendahulukan kehidupan akhir mereka, milih kehidupan akhir mereka daripada kehidupan dunia mereka. Perbedaan antara ridho dan sabar. As-sabru habsun nafsi. Sabar itu adalah mengendalikan jiwa. Habsun nafsi, sabar itu mengendalikan jiwa. Kafuha anis sakhat, ya, menahan dari marah. Menahan dari marah. Ma'wujudil alam, seiring dengan rasa sakit. Ya, kita sakit misalkan, kita sebenarnya merasakan sakit itu, dan jiwa kita, ya kan, sebenarnya ammarah bisu, ya, berusaha untuk marah misalkan, tapi kita tahan, ya kan, kita kendalikan jiwa kita. Inginnya ngumpat, tapi kita kendalikan sehingga lisan kita tidak sampai mengumpat. Inginnya tangan kita mukul, tapi jiwa kita kendalikan, jangan sampai tangan kita mukul, jangan sampai kaki kita menendang, jangan sampai tangan itu menyobek-nyobek pakaian, jangan sampai mengurai rambut, ya, sebagaimana kebiasaan orang niyahah, meratap itu syaqqal juyub, yakni menyobek-nyobek pakaian, ya kan, jadi sampai menyobek-nyobek pakaian. Demikian juga dengan mukuli badan, ya kan, demikian juga dengan mengoyak rambut.
Nah, orang sabar itu habsun nafsi wa kafuha anis sakhat. Jadi dia mengendalikan jiwa dan menahan jiwa dari marah seiring dengan adanya sakit pada dirinya. Wa tamanna zawala dzalika, dan dia berharap agar musibah itu segera hilang dari dia. Dia berharap agar sakit itu segera hilang dari dia, agar kesulitan itu segera hilang dari dia. Ya. Nah, waqaful jawarihi 'anil amal bimuqtadal jaza, dan dia juga menahan tubuhnya dari ratapan, ya, seperti tadi mukul dengan tangan, ya, mukul badannya, ngoyak-ngoyak bajunya, ya kan, ngoyak-ngoyak rambutnya. Berbeda dengan ridha. Ridha itu adalah insyirahus sadar, yakni kelapangan dada, wasa'atuhu bil qada, hatinya itu luas dengan adanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wa tarku zawalil alam, dan dia tidak berharap hilangnya sakit itu. Dia ridha, dia rela apapun yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk dia, seperti ridha dan relanya Nabiullah Ayub alaihissalam, ya kan, ketika dia mendapatkan musibah, ya, ketika dia mendapatkan musibah, dia hanya berharap kepada Allah SWT, sampai pun ketika istrinya memberikan saran kepada dia untuk mendatangi, ya, seorang tabib misalkan, tapi dia tetap hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajadal ihsan bi ihsas bil alam, sekiranya dia merasakan sakit, orang ridho itu merasakan sakit, lakinna ridho yukhaffifuhu, tetapi ridho itu meringankannya. Sakitnya itu hilang dengan keridhaan dia. Jadi sakitnya hilang itu dengan keridhaan dia, ya, keridhaan dia, keridhaan yang yubashirul qalb, yang sampai mewarnai seluruh hatinya, ya, sampai mewarnai seluruh hatinya, ya, dengan adanya keyakinan, ya kan, dengan adanya ma'rifah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang lebih baik dengan adanya ini semua. Nah, makanya kemudian dikatakan dalam kitab ini, idza qawar ridha faqad yazilu al-ihsas, faqad yuzilu al-ihsas, maka semakin kuat keridhaan itu, maka rasa sakit itu semakin hilang. Jadi yang menghilangkan sakit itu apa? Bukan obat ternyata, tetapi menghilangkan sakit itu adalah keridhaan dia. Makanya kadang kita mendapati ada orang yang ridha itu ketika dia merasakan sakitnya musibah penyakit misalkan, kesempitan hidup misalkan, tetapi sakitnya itu hilang dengan keridhaan dia. Kadang kita mendapati ada orang yang diberikan kesempitan hidup, ya kan, kesusahan hidup, ya kan, maka ridho itu menjadi obat dia, sehingga dia tidak merasakan sakit itu. Dia berdamai dengan sakit itu. Berdamai dengan disebabkan apa? Disebabkan dengan adanya keridhaan dia. Nah, ini khawas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ridho, ya kan, derajatnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan sabar. Jadi derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan sabar. Dia rela ridho, ya kan, Allah memperlakukan dia sebagaimana kehendaknya. Karena apa? Karena dia tahu Allah itu maha bijaksana. Kebijaksanaan Allah itu kita ketahui dari mana? Dari ciptaannya. Allah maha bijaksana. Bagaimana menciptakan siang dan malam, bagaimana menciptakan sinar di matahari, menciptakan cahaya di rembulan, menciptakan bintang-bintang. Allah dia juga mengimani betapa bijaksananya Allah, bagaimana Allah menciptakan ikan-ikan di dalam lautan ataupun di air, menciptakan tanaman dan lain sebagainya. Oh, berarti ketika Allah SWT memberikan kepada dia sakit, ya kan, ini semuanya karena kebijaksanaan Allah. Allah maha tahu apa yang baik untuk kita. Nah, ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, innallaha ta'ala biqastihi wa ilmihi, sesungguhnya Allah SWT dengan keadilannya, dengan keilmuannya, menjadikan ar-ruh wal farah fil yakini war ridha, menjadikan kesenangan, menjadikan kebahagiaan itu dalam keyakinan dan keridhaan. Ya, makanya kita sering merasakan, ya kan,
ada orang bahagia dengan keyakinan dia, dengan keridhaan dia. Walaupun dia hidupnya penuh dengan kesulitan, hidupnya penuh dengan kesempitan, hidupnya penuh dengan kesakitan. Tetapi dengan keyakinan dan keridhaan dia, dia merasakan kebahagiaan, dia merasakan kesenangan. Silakan lihat orang-orang kecil yang mungkin menurut kita hidup mereka itu susah, yang mungkin menurut kita hidup mereka itu sempit, jauh lebih sempit daripada kita, jauh lebih susah daripada kita. Apa mereka bisa makan dengan penghasilan ya sehari cuman 15.000 misalkan. Sedangkan kita penghasilannya sehari ya kan bisa mencapai 100.000 misalkan, bisa mencapai 200.000, bahkan ada yang sehari bisa mencapai ya kan sekian juta, sekian puluh juta. Ya kan? Tapi ternyata orang-orang yang menurut kita hidupnya sempit, susah dan lain sebagainya, ternyata mereka jauh lebih berbahagia daripada kita. Kenapa seperti itu? Karena ridho, karena yakin yang ada pada diri mereka. Ibnu Mas'ud juga mengatakan wa ja'alal hamma wal huzna fi syakki was sakhat, dan Allah menjadikan ya kedukaan, kesedihan itu dalam keraguan dan kemurkaan. Orang diberikan berapapun oleh Allah, kalau dia itu murka, enggak ridho, enggak terima, ya pasti dia akan sedih. Ada orang yang pendapatannya dalam sehari mencapai puluhan juta, ya kan, bahkan sampai ratusan juta, bahkan mungkin MM-an misalkan, bahkan triliunan, tetapi karena jiwanya dipenuhi dengan kemurkaan, ketidakridhoan, maka sedih terus. Banyak orang-orang yang rumahnya jauh lebih mewah, lebih megah dari kita, kendaraannya jauh lebih mewah daripada kita, ya kan, sekali masuk ke dalam kendaraannya ya seperti masuk ke dalam surga, tapi mereka penuh dengan kesedihan. Kenapa? Karena jiwanya penuh dengan ketidakridhoan, masih membandingkan dengan yang lainnya, membandingkan yang jauh lebih baik daripada dia dalam kehidupan dunianya. Ini ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kebahagiaan ar-rauh wal farah, kebahagiaan, kesenangan itu pada keyakinan dan keridhaan. Ya, pada keyakinan dan keridhaan. Makanya sering kita jadikan role model kita adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rumahnya tidak besar. Ya kan? Rumahnya tidak besar. Ukurannya tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya ya seperti yang kita lihat di makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya tempat tinggalnya Nabi dengan istrinya Aisyah radhiyallahu taala. Adapun dengan istrinya yang lainnya sama, ukurannya tidak jauh beda. Ya kan? Perabotan di dalamnya bukan perabotan yang mewah. Barang yang di dalamnya bukan barang-barang yang mewah. Ya kan? Seperti tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidurnya di atas tikar. Bukan di atas karpet yang para jamaah sekarang duduk di atasnya, bukan. Ya, yang punya karpet ketika itu hanya para raja, orang-orang yang punya kemewahan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak punya. Demikian juga bejana-bejananya, ya kan? Barang yang sangat sederhana, tidak seperti yang dimiliki oleh Kekaisaran Romawi, banyak terbuat dari perak. Tidak seperti yang dimiliki oleh kerajaan Persia yang terbuat dari emas. Pertanyaannya, apakah Nabi enggak bahagia? Oh, ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang berbahagia. Dan bahagianya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan di barang-barang itu. Bahagianya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika sholat. Seperti ketika Nabi bersabda kepada Bilal, ya kan? Ya Bilal, arifna bis shalah. Bilal, tenangkan kita dengan sholat. Nabi juga bersabda, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Jadi jadikan penyejuk mataku itu dalam salat. Kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Para sahabat terdahulu juga seperti itu. Orang-orang saleh terdahulu seperti itu. Kebahagiaannya itu di mana? Kebahagiaannya itu di majelis ilmu seperti ini. Ya kan? Bahagia itu ketika berada di majelis ilmu seperti ini, mendengarkan nasihat, ya kan? Yang intinya nasihat itu dari Allah taala dan Rasulnya. Ketika yang disampaikan firman Allah, maka itu adalah nasihat. Ya kan? Yang disampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah nasihat. Nah, kebahagiaannya itu di situ. Ya kan? Bukan pada kehidupan dunia yang nikmat, bukan pada makanan-makanan yang lezat, bukan pada kemewahan, bukan. Tetapi kebahagiaannya itu di situ.
Ya, karena apa? Karena kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat At-Taghabun ayat 11 Allah berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Dan siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Jadi siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Kalau katanya para kiai itu wis ta nuruto. Ya kan? Kan kita sering mendengarkan perkataan dari para alim, para ulama, para kiai yang mengatakan, ya kan? Wis melo aku ae nuruto. Ya, untung sampean. Misalkan seperti itu. Maka Allah sudah memberitahukan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah kepada dia. Mudah. Iman saja kepada Allah, pasti kita akan diberikan hidayah. Kita akan diberikan kebahagiaan. Kita akan diberikan ketenangan. Ya. Nah, maksud daripada yahdi qalbah di sini apa? Yal musibah tusibur rajul. Yakni musibah yang menimpa seseorang, faya'lamu anha min indillah. Dia tahu bahwa musibah ini dari Allah, fayaslam laha wa yarda, maka dia pasrah, dia ridho. Islam itu pasrah, kemudian dia ridho. Fayaslam wa yarda. Oh, ini dari Allah. Ya sudah, ridho. Udah. Ya, ini dari Allah. Ya terserah Allah. Allah mau memberikan kepada kita musibah, ya terserah. Ya, terserah Allah. Toh musibah yang diberikan kepada kita itu kan cuman sedikit jika dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Sakit misalkan, berapa lama Allah memberikan kepada kita sakit jika dibandingkan dengan Allah memberikan kepada kita sehat? Berapa lama kita diberikan sempit jika dibandingkan dengan Allah memberikan kepada kita lapang? Ya, seperti kemarin kita diberikan musibah COVID, ya kan, 3 tahun. Padahal bertahun-tahun Allah SWT memberikan kepada kita nikmat, aman, tenang, ya kan, jauh dari penyakit misalkan, ya kan. Jika dibandingkan dengan karunia Allah, lebih banyak karunia Allah, lebih banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman kepada Allah, ya kan, pasti dia akan pasrah dan dia akan ridho. Jadi dia akan pasrah, dia akan ridho. Makanya hatinya terus semakin lapang. Nah, orang ini akan merasakan kelezatan iman. Nabi SAW pernah bersabda, ya kan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Dzaqa halawatal iman." Ya, seseorang akan merasakan lezatnya iman. Siapa itu? Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin rasulan. Orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, orang yang ridho Islam sebagai agamanya, orang yang ridho Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, dia akan merasakan halawatal iman, merasakan lezatnya iman. Contohnya sahabat Mus'ab bin Umair, anak orang kaya ketika masih berada di Mekah, ya kan, pembesar Quraisy. Ya kan, ketika belum mendapatkan hidayah, pakaiannya impor, Yaman, Syam, parfum-parfumnya impor. Orang kalau mencium bau parfumnya, orang-orang akan tahu, oh ini Mus'ab bin Umair. Ya kan? Tapi ketika dia ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai utusannya, dia tanggalkan itu semua. Bahkan ketika dia meninggal, ya kan, kafan yang digunakan untuk menutupi tubuhnya tidak mencukupinya. Kalau ditutupkan kepalanya kelihatan kakinya, ditutupkan kakinya kelihatan kepalanya. Dia merasakan kelezatan iman. Ya, karena ridho Allah sebagai Rabb, agama sebagai Islam sebagai agama, demikian juga Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Demikian juga dengan sahabat yang lainnya, ya kan? Para sahabat yang lainnya, bagaimana mereka sampai disiksa, sahabat Bilal, sahabat Ammar bin Yasir dan keluarganya, Yasir, Sumayyah, ya, radhiyallahu ta'ala anhum, ya, mereka sampai disiksa. Bahkan Sumayyah syahidah pertama, Yasir bapaknya Ammar juga sama, ya kan, Ammar bin Yasir juga sama. Mereka disiksa. Kenapa mereka sampai bisa tahan seperti itu? Kenapa? Karena mereka ridho Allah sebagai Rabbnya, mereka ridho
Islam sebagai agamanya, mereka ridho Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Ta'ala, sehingga merasakan kelezatan iman, kelezatan yang tidak bisa dirasakan oleh orang kafir. Lezatnya itu sampai menghilangkan sakitnya siksaan. Jadi lezatnya iman itu sampai menghilangkan sakitnya siksaan. Ya, bukankah Bilal dia terus disiksa, dia hanya mengatakan ahad, ahad. Kenapa dia sampai kuat mengatakan itu? Padahal kita mungkin nggak akan kuat dicoba dengan cobaan seperti itu. Tapi kenapa Bilal sampai kuat? Karena apa? Karena dia merasakan kelezatan iman. Kenapa dia merasakan kelezatan iman? Karena ridho Allah sebagai Robnya, hatinya lapang, hatinya tenang, ya kan? Allah sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Khusus sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada orang yang hidupnya lebih sulit dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para Nabi alaihimussalam orang manusia-manusia yang paling berat cobaannya. Tetapi apakah mereka tidak bahagia? Mereka bahagia. Mereka bahagia, mereka ridho dengan ketetapan Allah. Mereka menjadi seorang Nabi, seorang Rasul. Ya kan? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya mengalami ditinggal mati putri-putrinya, putranya. Dua putranya meninggal ketika belum dewasa, Al-Qasim dan Abdullah. Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal ketika Nabi masih hidup. Hanya satu yang meninggal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Ya, yakni Fatimah berapa bulan setelah wafatnya beliau. Ya, istri tercintanya juga meninggalkan beliau. Hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti kehidupan banyak orang yang hidupnya itu dipenuhi dengan kelapangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya senantiasa sempit. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kebahagiaan. Kenapa ya? Karena ridho. Ya, karena ridho. Nah, demikian juga dengan para Rasul alaihimussalam. Demikian juga para sahabat yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, apakah mereka bahagia? Bahagia. Mereka sampai meninggalkan tanah air mereka. Mereka sampai meninggalkan dunia mereka, rumah mereka, sampai akhirnya dijarah oleh orang-orang Quraisy. Ya, ketika mereka meninggalkan Mekah. Ya, mereka merasakan kebahagiaan karena mereka ridho kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agama Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat kepada sahabat Adi bin Hatim yang ketika itu sedih, teramat sangat sedih. Dia mengatakan, "Mali araka kaiban hazinan." Kenapa aku melihatmu dalam keadaan sedih dan berduka? Maka Adi bin Hatim mengatakan, "Wa ma yamnauni?" Apa yang menghalangiku untuk tidak bersedih? Waqad qutila ibnai. Dua anakku mati. Wa kufitu aini, dan mataku buta. Mataku terjungkil. Ya, jadi dua putranya wafat. Matanya sendiri buta. Maka Ali mengatakan, "Ya Adi, man radhiya bi qada'illahi jar alaihi wa kana lahu ajrun." Wahai Adi, siapa yang ridha kepada ketetapan Allah, ya, yang sudah terlaksana, baginya pahala. Tetapi wa man lam yarda bi qada'illah, siapa yang tidak ridha kepada ketetapan Allah, jar alaihi wa habitu amaluhu. Siapa yang tidak ridha kepada qada Allah, padahal qada Allah itu sudah terlaksana, terjadi, ya dia dapat dosa. Amalnya musnah, sirna, nggak ada gunanya. Ini khawas kalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita tidak sabar, paling tidak, apalagi kita tidak ridho, ya kan? Maka ketahuilah musibah itu sudah terjadi. Kalau kita tidak sabar, pun juga tidak ridho, ya kan? Maka kita mendapatkan dosa. Ya, kita tidak sabar, kita mendapatkan dosa. Tapi kalau kita sabar, kita mendapatkan pahala. Apalagi kalau kita ridho. Abu Darda ya pernah menemui seseorang ya yang meninggal, seseorang yang dia mau meninggal dalam kesulitan.
dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia mau meninggal kemudian dalam kesulitan. Maka Abu Darda mengatakan asobta, kamu tepat dalam bersikap. Innallaha azza wa jalla idza qada qada'a ahabba ayyardabi. Karena sesungguhnya Allah itu kalau menetapkan sesuatu, Allah itu senang kalau orang yang ditetapkan kepadanya sesuatu itu dia ridho, dia rela. Kita saja para jamaah yang dirahmati Allah, kalau misalkan menetapkan untuk anak kita, kamu ini ya, kemudian anak kita rela, ridho, ya kita akan senang. Ya, kita akan senang sama anak yang nurut kepada orang tuanya. Kita kalau majikan senang kalau anak buah itu nurut sama pimpinannya. Ya, apalagi Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka jangankan kita meminta, kita tidak meminta pun, maka Allah Subhanahu wa taala ya kan pasti akan memberikan kepada kita yang terbaik untuk kita. Ya, Allah kalau sudah cinta kepada manusia, kepada seorang hamba, maka hamba itu akan dijaga. Ya, di antara bentuk penjagaannya Allah apa? Ya misalkan dia dijaga jamaahnya, dijaga ngajinya, dijaga pakaiannya, dia senantiasa berhijab, dijaga tindak tanduknya. Ya, itu tanda kalau seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau Allah tidak mencintainya, maka Allah akan biarkan dia. Abu Muawiyah ketika menafsirkan firman Allah surat An-Nahl ayat 97, "Falanuhyiyanahu hayatan thayyibah." Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Apa sih kehidupan yang baik itu? Ternyata kehidupan yang baik itu dia tafsirkan dengan ar-ridho wal qanaah. Ridho dan qanaah. Jadi ridho dan qanaah. Kehidupan yang baik itu ridho dan qanaah. Bukan kehidupan yang baik itu ya karena materinya banyak. Karena rumahnya mewah, karena kendaraannya mewah, rumahnya megah misalkan. Ya. Seperti yang barusan rame, ya kan? Yang rumahnya disita oleh Kejaksaan Agung. Ya, rumahnya pelatarannya seukuran lapangan bola. Nah, itu rumah apa itu? Ya, ya bukan rumah apa-apa, ya rumah. Ya. Jadi seukuran lapangan bola. Ada kolam renangnya, ada tempat olahraganya dan lain sebagainya. Kehidupan yang baik itu bukan itu. Kehidupan yang baik itu bukan itu. Lihat para nabi, ya kan? Alaihimussalam. Ya, nabi yang kaya cuma satu. Nabi Sulaiman. Bapaknya saja Nabiullah Daud alaihissalam masih mencari kayu bakar. Ya, masih mencari kayu bakar. Tapi kehidupan yang baik itu adalah ar-ridho wal qanaah, ridho dan merasa cukup. Kita dunia itu jangan dikejar. Dunia itu jangan dikejar, karena kalau dikejar, pertama takdir kita sudah ditetapkan. Jadi takdir kita sudah ditetapkan sejak kita masih dalam rupa janin. Makanya sebenarnya kita rumahnya seberapa itu sebenarnya sudah gawan bayi. Ya, gawan bayi. Ketika kita dalam rupa janin itu sudah ditakdirkan, kamu nanti kerjanya ini, ya kan? Kemudian rumahnya ini, nanti mobilnya ini sudah ditakdirkan dalam rupa bayi. Ketika lahir ya sudah gawan bayi itu sudah. Ya kan? Kita sekeras apapun nggak akan pernah mendapatkan kecuali yang sudah ditakdirkan. Ya. Kemudian yang kedua, sekeras apapun kita mengejarnya, ya kan? Ya pasti kita akan meninggalkan. Nggak akan selamanya kita akan menikmatinya. Maka orang beriman mengimani apa yang ada di sisi Allah, khairun wa abqa, itu lebih baik dan lebih kekal. Karena surga itu lebih kekal. Ya kan, lebih baik jika dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Nah, ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ridho itu harus senantiasa kita munculkan. Ridho itu harus senantiasa kita tanamkan. Ya kan? Jadi kita pupuk terus, ya kan? Di sanalah kita akan mendapatkan seperti tadi di awal ar-ruh wal farah. Jadi merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan. Ya, walaupun kita hidup
penuh dengan kekurangan, dengan kesulitan, dengan kesempitan, tapi kalau kita ridho, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Allah lebih shawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Ini ada jamaah yang titip kepada jamaah yang lainnya agar mendoakan ya ibu daripada jamaah ini, ya ibunda dari Bapak Roni yang saat ini dirawat di ICU Rumah Sakit Surabaya. Mohon diberikan kesembuhan ya, dan keluarganya diberikan kesempatan untuk merawat ibunya. Ya, kita doakan Allahumma shfi mardona wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah orang yang sakit di antara kami dan orang yang sakit dari kalangan kaum muslimin. Nah, juga didoakan agar diberikan kesempatan untuk merawat. Ya, kita ini enggak kan bisa merawat orang tua kita kalau kita tidak diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Ya, apalagi merawat orang tua itu adalah pintu surga yang paling baik. Ya, ausatu abwabul jannah. Jadi pintu surga yang paling tengah, paling baik itu adalah merawat orang tua. Baik, ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan? Ada beberapa pertanyaan Ustaz, 2 Ustaz dari WA. Pertanyaan pertama, terkadang hikmah ujian tidak kunjung nampak. Dari beratnya ujian terkadang membuat kita lelah dan kecewa akan ketetapan Allah. Bagaimana cara kita paham akan hikmah dan tetap berhusnudon dari ujian atau ketetapan hidup yang menimpa kita? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Khusus kalian yang dirahmati Allah, hikmah yang paling besar adalah ketika kita terus munajat kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika kita tertimpa musibah, kemudian kita terus berdoa kepada Allah, itu adalah hikmah yang terbesar. Kita semakin dekat kepada Allah. Ya, makanya terkadang Allah SWT tidak menyegerakan pemberian apa yang diminta oleh hambanya. Karena apa? Karena Allah senang hambanya berdoa munajat kepada Dia, ya kan? Dalam doa-doanya dia munajat kepada Allah, dia mencari momen-momen yang sangat dekat kepada Allah ketika sujud dalam sholat sunnahkah, ya kan? Ketika sepertiga malam yang terakhirkah antara azan dan iqomah. Akan tapi kalau Allah tidak menyukai seorang hamba, dia minta langsung diberi. Karena Allah tidak menyukai dia berdoa kepadanya. Allah tidak ingin mendengarkan suara doanya, rintihannya. Ya, bukankah Nabiullah Ya'qub alaihissalam mengadu kepada Allah, innama ashku bathi wa husni ilallah. Jadi dia berdoa ya dan mengadukan kedukaannya, kesulitannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya hikmah terbesar. Kita semakin dekat kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah akan berikan rahmatnya kepada kita. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah enggak ridho, enggak rela kalau kita disentuh oleh api neraka. Allah pasti akan senang kalau kita masuk ke dalam surga, ya kan? Kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ada hikmah-hikmah yang lainnya. Ya kan? Akhirnya kita dekat kepada Allah, kerabat kita, keluarga kita juga dekat kepada Allah. Ya kan? Jadi seperti itu, ya. Dan hati kita lelah. Tapi yang harus kita tanamkan pada diri kita, Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani satu jiwa kecuali saya dengan kemampuannya. Nah, husnudzon ini harus dimunculkan terus. Kalau bilang seolah-olah kita lelah, hidup di dunia itu lelah. Enggak ada ceritanya orang hidup di dunia enggak lelah. Ya, hidup di dunia itu lelah. Surga, ketika Nabiullah Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, Khadijah sebentar lagi datang, sampaikan salamku dan salam dari Robnya. Kemudian beritahukan kepadanya dengan adanya surga yang tidak ada keletihan di dalamnya, tidak ada kesulitan di dalamnya. Jadi kalau pengen nggak letih, nggak sulit, nggak susah, itu di surga, bukan di sini. Di surga, bukan di sini. Dulu sudah pernah kita bahas momen sebelum buka puasa 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, tentang nikmat surga.
Surga itu nggak ada lelah, nggak ada letih. Mau metik buah saja, nggak perlu naik. Karena kutufu hadaniyah. Jadi buah-buahnya itu mendekat dengan sendirian. Jadi nggak usah lelah letih. Ya kan? Harus menaiki pohon untuk bisa metik buahnya. Itu surga. Apalagi dengan itu untuk metik buahnya, apalagi dengan yang lainnya. Jadi ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwa Khadijah dijanjikan surga yang di dalamnya tidak ada keletihan, kesulitan, kesusahan, kepayahan, ya kan? Maka ini pelajaran bagi kita, surga itu seperti itu. Nah, selama dalam kehidupan dunia ya mesti lelah letih. Ya, cuman lelah letihnya beda-beda. Ada yang lelah letih karena menjalani musibah, ada yang lelah letih karena mencari dunia. Sama. Jangan kira orang kaya itu mereka nggak letih, mereka lelah letih. Ya, apalagi kalau THR-an itu memikirkan gaji anak buahnya, mikirkan bayar gaji anak buahnya, lelah letih, utang ke sana kemari. Kita melihatnya mereka saja senang, mobilnya buahnya, itu kan. Ya, jadi seperti itu. Apa ada ceritanya orang miskin kena stroke? Juarang kan ya. Yang paling sering kena stroke itu orang ya bukan, enggak juga ya. Jadi seperti itu. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kehidupan dunia itu memang melelahkan, meletihkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Bila tertimpa musibah atau sakit, untuk sabar saja sulit, apalagi ridho. Bila kita ridho, apakah ada indikator yang bisa dilihat oleh orang sekitar kita atau orang lain bisa mengkoreksi sikap ridho kita? Ya, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, sabar itu dengan belajar dan ridho juga dengan belajar. Ya, al-hilmu bitahallum. Ya, lembut itu dengan cara kita belajar untuk lembut. Ya, al-ilmu bita'allum, ilmu kita dapatkan dengan kita belajar. Al-hilmu bitahallum, dan lembut itu kita bisa mendapatkannya dengan kita terus belajar. Sama, ya kan? Kita menumbuhkan cinta kepada Allah dengan terus belajar menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Sabar juga sama seperti itu, dengan menumbuhkan kesabaran kita, ya kan? Di setiap momen, setiap kesempatan, ya kan? Demikian juga ridho. Maka di sini pentingnya senantiasa muhasabah, senantiasa introspeksi. Makanya tema kita kan muhasabah untuk ridho. Jadi senantiasa introspeksi, ya kan? Ketika ada tanda-tanda kita untuk tidak sabar, kita mau marah gitu dan lain sebagainya, maka hendaklah kita berusaha untuk mengendalikannya. Makanya tadi di awal disebutkan bahwa inti sabar itu adalah habsun nafsi, berusaha mengendalikan jiwa, menahannya dari marah. Kita mau marah tapi kita tahan, ya kan? Kita mau marah tapi kita tahan, ya kan? Demikian juga ridho, hati ini berusaha untuk kita lapangkan. Ya, maka caranya bagaimana? Kita terus belajar untuk melapangkan diri kita. Melapangkan diri kita. Awal mulanya seseorang nggak akan sampai tingkatan ridho sebelum dia sabar. Ya, ketika dia tertimpa musibah, dia mau marah, dia mau mengumpat dan lain sebagainya, dia kendalikan. Tapi berusaha dia tanamkan pada dirinya untuk sampai levelnya naik ke makom ridho. Harus rela, harus terima dengan apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, indikatornya apa seseorang itu ridho? Ya kan? Indikatornya apa seseorang itu ridho atau sabar? Paling tidak adalah dia tidak meratap. Ketika tertimpa musibah, ada keluarganya meninggal, dia tidak meratap. Ya kan? Menangis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga menangis ketika putranya Ibrahim bin Muhammad meninggal, menangis. Tapi itu tidak menafikan sabar. Yang menafikan sabar itu adalah sampai dia meratap, sampai dia mengatakan, "Pak, lek sampean mati aku ambek sapa maneng." Nah, itu meratap sudah. Ya kan? Kan bisa nikah lagi. Misalkan seperti itu. Ya kan? Nanti yang ngurusi anak-anak siapa? Nah, itu dalam pembahasan tersiksanya orang mati dengan ucapan orang hidup itu adalah ucapan-ucapan itu bisa menjadi sebab orang mati itu tersiksa. Ya kan? Jadi menjadi sebab orang yang mati itu bisa tersiksa. Ya, paling tidak kita tidak mengucap, tapi yang kita keluarkan adalah kebaikan.
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati putranya meninggal, beliau mengatakan, ya kan, innal aina tatma wal qalba yahzan wala naqulu illa bima yarda rabbana, ya kan. Wa inna fi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ekamakol, sesungguhnya mata menangis, hati bersedih, ya, dan kami tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Rabb kita, dan kami wahai Ibrahim dengan kepergianmu bersedih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, ketika itu menangis, hatinya juga sedih, ya kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menangis, hatinya juga sedih, ya kan. Ketika dulu dua putranya meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih, sampai dikatakan oleh orang-orang kafir, dikomentari orang-orang kafir Quraisy, oh dia terputus nasabnya karena nggak punya anak laki-laki. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kekhususan, ya kan, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari anak laki-lakinya tetapi dari anak putrinya, ya kan. Makanya Imam Mahdi di akhir zaman itu dari keturunan Fatimah radhiyallahu taala anha, ya. Nah, kemudian ketika Lam nggak punya anak dari Maria Qibtiyah radhiyallahu taala anha, namanya Ibrahim, tapi belum sampai 1 tahun meninggal. Maka kemudian ketika dia meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabda itu, ya kan, innal qalba tahzan wal innal aina tatma wal qalba tahzan, ya kan, wala naqulu illa bima yarda rabbuna, ya. Jadi sesungguhnya mata menangis, hati bersedih, dan kami tidak mengatakan kecuali yang diridai oleh Rabb kita, dan kami dengan kepergianmu wahai Ibrahim kami bersedih. Nah, seperti itu. Jadi sedih itu wajar. Yang menjadi tidak wajar menyebabkan dosa itu adalah ketika kita tidak sabar, ketika kita, ya, murka kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Namanya orang kena musibah sakit, ya tetap saja, tapi kita tetap diperintahkan untuk sabar, apalagi ridho. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufiknya untuk senantiasa belajar dan meningkatkan level kita lebih sabar lagi dan lebih ridho kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Allahumma shfi mardana bartal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.